Itu ketika kita berada di jalan yang benar, di pihak yang benar, dengan cara yang benar, orang pasti akan datang dengan tulus kok. Jadi orang tuh salah mengira kena gue melakukan ini untuk exposure. Itu kan dangkal ya. Waduh, perasaannya gue cuma berandai-andai jikalau profesi gue bukan sebagai seniman, Karena ya udah kelar mungkin Iya. dengan cara gue jejerin 7 lawyer tuh mau ngapain, lu mau ngadepin sidang pembunuhan berencana. Silakan pergunakan sosok besar manapun, saya tidak akan mundur. Gue udah berjanji, berjanji benar dan bakalan gue lakuin. Saya akan berbicara tentang ibunya si ADP itu, semua hal yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera manusia-manusia kuat di luar sana. Welcome back to my channel. It's all we gain from here. Iya, Mak Carlos. Sehat bro? Sehat, amin. Masya Allah. Lagi rame bro ya? Apa? Lagi rame nih ya? Banget. Kurang lebih 8 bulan. 8 bulan bergulir. Ya, bergulir. Dengan menunggu pengharapan yang begitu terbuang setiap harinya ya? Iya. Selama 8 bulan terakhir. Masya Allah, Masya Allah. Aduh, rasanya kayak gimana itu bro ya? Waduh, perasaannya gue cuma berandai-andai jikalau profesi gue bukan sebagai seniman, Iya. Karena ya udah kelar mungkin Iya. dengan cara gue. Cuman berarti itu aneh ya. Berarti manusia-manusia kuat di luar sana bisa menafsirkan sendiri arti dari kalimat tersebut. Iya. Jadi gini bro, ku harus jujur memang niatnya pada saat kau mengundang brother ke sini untuk duduk di sampingku, niatnya untuk membahas permasalahan pertolakan, it's all begin from here, yang dimana setiap anak manusia pasti mempunyai titik turning point. Iya. Yang dimulainya untuk inilah, this is it, ini momen di saat gue bermulai menjejakkan kaki di bumi. Inilah sebenarnya hidup gue baru dimulai, bukan yang kemarin. Tapi setelah ku observasi semalaman, ku lihat semuanya, case kita ini nggak jauh berbeda brother. Oh ya? Case kita nggak jauh berbeda, cuma hanya saja ada beberapa tahapan, ada berbagai macam cara di luar yang case-nya sama ini. Harusnya brother itu, harusnya dia melakukan hal yang sama seperti brother. Oh, dia itu di posisi yang sama aku nih? Ya. Oke, terus melakukan sampai apa yang dilakukan brother sampai saat ini, sampai memakan waktu, membuang waktu 8 bulan terakhir. Terus apa yang dia lakukan? Kalau gue bicara memang kita susah, kita figur bro. Oh iya. Tapi kita orang lapangan. Iya. Tahu kemana nih motifnya. Cukup insya Allah bismillah kita lihat sepersekian detik kita sudah tahu nih larinya kemana. Gitu. Tapi kita asumsi itu yang orang salah, ya bukan salah sih, mungkin bisa aku bilang terlalu dangkal berpikirnya. Otaknya itu terlalu kerdil. Yang mau ditempelin ke kita, ke aku nih. Jadi orang tuh salah mengira kena gue melakukan ini untuk exposure. Itu kan dangkal ya. Cuman ya nggak apa-apa, itu lumrah lah bagi mereka yang punya pemikiran sekerdil itu. Kan mereka nggak tahu tujuan kita, goal kita apa. Ya. Oke, terus? Jadi apa namanya, memang di zaman yang sekarang ini beda dengan era-era kita yang dulu, zaman-zaman FTV yang di Bali ya, yang dimana sosial media itu belum menjadi sebegininya powerful. Bahwa sesungguhnya ketika kita menjentikan, ya Thanos yang menjentikan, maksudnya tapping sesuatu di dunia sosial itu kan sebenarnya walaupun tidak terasa saat ini, nanti akan terasa akibat. Sebegitu cepatnya orang menilai, sebegitu cepatnya orang menjudge, sebegitu orang mengasumsikan sesuatu tanpa dia sebenarnya mengetahui fakta di lapangan
realnya seperti apa. Betul. Itu yang kusayangkan sekali bro. Beda jangan zaman kita dulu lah. Sekarang orang dengan mudahnya menjudge, sekarang dengan orang mudahnya mengambil sesuatu asumsi, sesuatu afirmasi. Dia nggak tahu real kejadian. Sekarang begini, kita bicara mudahnya adalah gimana kau bisa membicarakan enaknya makan donat sementara kau tidak pernah makan donat tersebut. Gitu loh. Oke, bisa ku ingin dengar sendiri dari Brother Yama nih. Dari mana nih? Everything, intinya tipis-tipis, singkat, jelas, padat, sehingga aku bisa mengasumsikan dari situ kisah Brother Yama ini. Ya, lu dari mana? Oke. Beberapa aku lihat di postingan sosial media, Brother juga sempat muter di beberapa macam podcast menyuarakan permasalahan ini, yang dimana tentang hak asuh untuk anak Bro Yama, memperjuangkan proses itu. Berarti si kecil ini belum ke tangannya Bro. Belum. Nah, jadi gini, balik lagi ya tentang apa? Kenapa saya kira berisik dalam tanda kutip di medsos ya? Di medsos dan di media mainstream. Aku memutuskan itu karena ini, ketika peristiwa ini terjadi, saya nggak tahu di mana anak kandung saya berada, Marco berada. Gue warga sipil, nggak punya perangkat apa-apa, bukan anaknya siapa-siapa. Artinya yang tidak bisa menggunakan perangkat apapun untuk mengetahui titik di mana Marco berada. Terbatas lah ya. Sangat terbatas. Ya. Mau ke ahli nujum pun juga. Padahal udah dicoba bro ya. Udah dicoba loh. Udah dicoba loh. Nggak percaya juga sih. Oke. Jadi ya berdoa iya, memasrahkan iya. Cuman kan kita hidup di dunia nyata kan, bukan berarti berdoa terus udah diam di kursi tinggal nunggu wahyu datang, nggak dong. Berdoa tuh nggak usah disuruh deh. Ya, itu aku letakkan di tempat tersendiri deh, yang lu semua orang nggak harus tahu. Tapi ikhtiarnya adalah, yaitu tadi, akhirnya salah satu jalan yang terbaik adalah gue manfaatkan media sosial dan media untuk mencari di mana keberadaan Marco berada dan mengungkap ini sebenarnya apa nih yang terjadi nih. Itu kan. Nah, cuman sebelum gue lempar ke media, memang gue sudah mendapatkan informasi yang ibaratnya 3/4 matang lah. Gimana tuh Pak? Dari pihak rekan. Oke. Informan. Oke. Yang bahwa begini. Ada sosok begini, oke. Gue tampung, terus gue pikirin narasinya untuk gue lempar ke medsos. Karena gue paling sering itu lempar di medsos awal-awal. Kalau media mainstream tuh ketika emang buat janjian atau habis datang ke persidangan. Nah, yang gue hantam tuh medsos tuh tiap hari tuh. Gue lemparlah dulu opini 3/4 matang ini ke medsos dengan narasi yang aman, yang tidak menyinggung ke suatu nama, tapi itu bisa memancing orang untuk datang ke gua. Ada atensinya ya? Yang terketuk hati nuraninya. Oke. Ada empati. Iya. Masuklah pertolongan pertama nih. Teman gue sendiri, namanya Kak Natali. Gitu, yang mungkin udah sekian lama nggak ketemu lewat DM Instagram. Kan gue berisik awal tuh di Instagram tuh. Ya kan? Kak Yama, aku tahu Marco di mana. Oke. Terus di situ ada kalimat yang yang bikin gue tersentuh. Kalau balas DM-ku, kita sama-sama Kak Yama akan terima berkat hari Tuhan. Ini temen yang udah teman kenal baik, cuman udah terus kontak udah lama nggak
nggak ketemu. Akhirnya gue bales, gue telepon. Malam itu gue telepon, pas lagi syuting, kelar syuting gue temuin tuh si Kak Natali itu. Oke. Akhirnya kita berembuk, kita bentuk tim, udah tuh. Jalan lagi lah gue. Berisik lagi lah gue. Kak Natali ini, ternyata, kenapa dia tahu keberadaan Marco? Pernah lihat Marco, video call sama Marco. Pada saat itu Kak Natali dekat dengan sosok pengawalnya Marco. Oke. Dan sosok itu udah gue bawa ke ranah hukum udah. Dia di-hire untuk mengawal Marco nih. Mengawal Marco dan mengawal si perempuan. Untuk jaga-jaga atau untuk dugaannya untuk mengintimidasi jika gue merapat ke Marco. Nah, dari situ gue berisik lagi nih, masuklah DM. Kak Yama, saya istri dari ASP. ASP itu suami saya masih berproses cerai dengan saya, dan ASP itu kenal dengan istrinya Kak Yama, ADP. Namanya Kak G lah, inisialnya G gitu. Gue nggak percaya, maksudnya nggak langsung percaya. Tetap gue teror dulu kan. Anda siapa? Jangan main-main. Ini permasalahan saya udah saya bawa ke ranah hukum nih. Singkat cerita, oke, Kak Yama kalau nggak percaya, kita langsung telepon. Ini nomor saya. Kasih langsung saat itu juga gue telepon. Kami teleponan tuh 1 jam itu. Ya udah. Siang itu teleponan, besok malamnya saya langsung nemuin si Kak G ini. Yang pada saat itu masih berproses cerai dengan ASP. Tandemnya ADP. Itu semua di luar nalar. Itu semua berkat media sosial dan media mainstream. Karena gue yakin, sebelum gue melangkah ini, gue harus memposisikan bukan merasa paling benar ya, tapi gue harus memposisikan di jalur yang benar dan di pihak yang benar dulu nih. Dengan cara yang benar ya? Dengan cara yang benar, iya dong. Iya kan? Udah tuh, dalam jam itu dalam waktu yang berdekatan itu. Kak Natali dapat, si Kak G dapat, istri dari ASP loh, yang bertandem dengan ADP. Meskipun di awal pun dibantah tuh. Dipatahkan ya? Dibantah, mereka masih ketawa-ketawa, pang-pang kaki. Dibantah. Sampai suatu saat sebelum penggeblekan karena lu kasar ya. Penemuan? Enggak. Mendatangi TKP yang pertama. Itu mereka nggak tahu pada saat itu. Mereka nggak tahu. Karena Natali datang ke TKP itu bersama adiknya. Handphone dinyalain, video callan sama gua. Itu udah kayak operasi intelijen itu. Kayak main gue mau ke TKP, video call sekarang, lo tinggal lihat ntar. Jadi itu gue ngeliat tuh, anjing anak gue di situ. Mana kok? Saliweran suaranya. Kalau perempuan gue, sak bodoh lah. Tapi yang terpenting gue mendapatkan sosoknya Marco, gue screen capture keadaan rumah itu, siapa aja yang di dalam situ, termasuk Bu Nur. Bu Nur tuh ART gue tuh, yang dibawa kabur juga. Itu semua gue dapetin tuh. Cepret. Udah. Terus baru gue bergerak lagi. Sampai akhirnya gue bisa masuk ke area itu. Ke area rumah itu. Cuman bukan apa yang masuk ya. Masuk ke area itu, foto semua dari depan. Cepret. Mobil apa yang parkir di situ. Bentuk rumahnya di mana. Itu kan pertolongan. Ya, kuasa Tuhan itu. Jalur langit lah. Jalur langit. Itu ketika kita berada di jalan yang benar, di pihak yang benar, dengan cara yang benar, orang pasti akan datang dengan tulus kok. Dengan sendirinya. Itu pun masih diremehin.
sama sosok ini. Sama mereka. Oke. Sama ADP dan ASP dan kelompoknya lah. Gerbong sana lah ya. Iya, masih diremehin. Nggak kuat lah, apalah, bakalan mental lah di pengadilan. Bahkan waktu sidang mediasi pertama nih, sidang mediasi nih, pada saat itu saya belum pakai lawyer yang sekarang, masih awal tuh. Itu mediasi itu buat gue ya, itu kayak mau, aduh ini sebenarnya kasus perceraian. Kasus perceraian itu kan kasus yang ringan kan. Lu mau nggak? Waktu mediasi, hakim mediator, saya, lawyer saya. Jadi jumlahnya 2. Perempuan itu masuk. Plus 7 lawyer. Langsung. Jadi kalau di total 8 lawan 2. Oke. Itu mungkin pikiran otak sana tuh dengan unjuk apa namanya? Gigi. Unjuk kekuatan seperti itu, ingin menjatuhkan mentalnya Yama Carlos gitu kan. Pas duduk semua tuh berjejer tuh dengan pakaian yang sama, putih, wis. Dengan nama organisasi gitu kan. Gue malah yang oke, dalam hati ya, berarti kalian secara langsung atau nggak langsung mengakui saya siapa dong? Dengan atribut yang mereka pakai dan siapkan ya tentunya ya. Berarti secara nggak langsung kalian tahu yang mau kalian hadapi ini siapa nih? Dan anehnya ada sosok dari pihak terkait di situ. Kenapa sih nggak disuruh? Ya gue sih nggak masalah mereka mau di dalam situ berapa puluh juga. Ini sidang perceraian, lo ngapain? Jejerin 7 lawyer tuh mau ngapain? Lu mau ngadepin sidang pembunuhan berencana. Lo hadapin cuma Yama Carlos doang ini. Nggak ada bintang-bintangnya di sini. Nggak ada ya. Cuma oke. Berarti lu paham kan yang mau lu hadapin siapa nih? Udah di situ strategi cantik mulai gue bangun tuh. Sampai singkat cerita, gue sempat berapa kali ganti lawyer sampai yang sekarang akhirnya Bang Richie and rekan udah tuh. Nah, singkat cerita lagi, itu terjadi di sidang kesaksian. Masuk sidang kesaksian pihak sana. Pihak sana. Sana kan menghadirkan ibu kandung dan Bu Nur. Si RT tadi. Bu Nur itu kerja sama saya tuh. Udah lama bro? Waktu COVID. Oke. Saya yang gaji. Bu Nur tahu kondisi dalaman rumah tangga. Ketika kabur dari, gua gak loncat lagi ya. Perempuan itu kan berapa bulan yang lalu ketika tengah-tengah kasus ini kan mengadakan preskon. Dan melempar opini ke masyarakat dengan menjual keyakinan dan Tuhan. Nama Tuhan dan keyakinan dibawa-bawa itu. Lihat aja di YouTube masih ada. Dengan gagah beraninya mereka melakukan itu. Ketika bukti udah di tangan saya semua tuh. Keyakinan dan Tuhan berani perempuan itu jual. Demi Tuhan saya mau kembali ke jalan yang benar, saya mau kembali ke ajaran saya yang sebenarnya. Oke. Di satu sisi istri dari ASP itu udah di tangan saya nih. Kami udah yuk kita kerja koalisi hari ini semua. Nah, mereka sudah jual keyakinan dan nama Tuhan kan. Ketika itu gue bilang, kalian yang sudah bawa nama Tuhan dan keyakinan, saya gak nyumpain ya. Tapi suatu saat kalian akan dipermalukan satu persatu oleh Sang Semesta, bukan saya, tapi oleh Sang Semesta. Dan saya akan buktikan itu. Udah tuh, proses berjalan. Gue tetap berisik di media massa. Resikonya, cowok kok mulutnya begitu, cowok kok mulutnya lemes kayak perempuan. Udah diem itu lebih diam itu mas. Ya pokoknya semuanya tuh intinya
menganggap miring saya sebagai seorang laki-laki atau ayah. Kok bongkar aib, bagaimanapun juga itu ibu dari anakmu, bla bla bla. Nggak gue pikir, ya kepikiran dikit sih. Tapi nggak, gue sama sekali terlalu tetap gue berisik. Karena kan mereka nggak tahu. Gue berisik demi memperjuangkan si darah daging. Gue berisik langkah awal, gue tahu di mana Marco berada. Di TKP itu. Ya kan, dari Kak Natali. Mereka nggak tahu gue video call. Ya. Sempet gue, upaya pertama tuh gue mau ngerebek tuh tempat tuh. Ketika udah dekat di rumah itu, informasi keburu bocor, Marco pindah tempat. Oh. Udah keburu dimusikan. Ya kan? Nah, akhirnya gue tarik mundur. Tapi, nah ini bedanya nih. Ketika gue mau bertamu ke tempat itu untuk membuktikan bahwa anak saya ada di situ, gue sudah membawa aparat penegak hukum. Instansi terkait lah untuk permasalahan case. Untuk berada di tengah-tengah. Untuk menjagakan, untuk menjagakan supaya situasi selalu kondusif. Tuh, itu langkah itu. Dan udah bukan untuk backing ya, tapi datang bahwa ini saya ada permasalahan, ini, dan surat jalan dibuat, didampingi. Tapi keburu bocor dari pengurus setempat. Pindahlah Marco. Gue cari lagi Marco, ketemu di apartemen si Bubur. Itu rentan waktunya berapa lama tuh bro? Antara berapa bulan gitu? Oh lama juga ya? Sebulan atau 2 bulan. Oke. Berhasil dapat ketiknya. Gue udah di depan unit nih. Ini gue nih, pintu tuh Marco di dalam itu sekitar jam 2:30 pagi. Saat itu ASP nggak ada, si laki-laki itu nggak ada. Cuman yang pengen gue cari kan anak gue. Gue udah bawa security setempat, gue nggak teriak-teriak, gue minta bukakan pintu, nggak dibukain sama tuh perempuan. Terus si perempuan itu minta chief security, gue kasih naik chief security, tetap nggak dibukain. Dia minta panggilin aparat penegak hukum, sudah ada di situ, nggak dibukain juga. Ya udah, gue tarik mundur lagi. Dan gue tahu setiap kali gue ngejar Marco selalu berpindah tempat. Sampai titik terjauh Marco tuh di Pekanbaru. Gue gak tahu deh, jalan otaknya mereka tuh bisa lari ke Pekanbaru tuh gue gak tahu dari mana. Apakah mereka nggak nge-tracking gue? Harusnya lu sebelum melangkah lu harus taktis dong. Lu harus cari tahu dulu nih, Yama tuh siapa? Bokap gue lahir di Pekanbaru. Singkat cerita intinya keluarga gue dari bokap tuh tersebar di Padang dan sekitarnya. Berarti seluk-beluk permasalahan blueprintnya ada di sana, lu paham pasti ya? Itu gak tahu. Lu kalau mau berperang lu harus taktis. Lihat medan. Lu lihat lawan lu tuh. Dia dari mana, apa bla 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 bla. Kabur ke Pekanbaru kan sama juga tolol ya. Menurut gue ya. Keluarga gue kan di sana semua. Balik lagi, itulah gunanya gue berisik di media sosial. Jadi orang notice nih. Iya. Ya, oke. Ya Marco di Pekanbaru. Masa? Untuk mengkonfirmasi gue harus cari orang lain lagi untuk beneran nih titiknya. Ya yang benar. Cari lagi. Ya sampai 5 bilang jawabannya di Pekanbaru Riau, oke. Anak gue di sana. Di saat itu gue memutuskan untuk tidak mengejar Marco lagi. Meskipun gue tahu titiknya dia selalu berpindah. Karena begitu gue kejar Marco selalu dipindahin terus. Jadi akhirnya nggak sekolah. Itu kan. Ya mau kosong deh, si perempuan itu bilang tidak tergin guru les, nggak bisa, dia harus sekolah yang gue mau. Marco kan udah keterima SD. Oke, sikat ceritanya ya. Yang paling menarik ini pada saat sidang kesaksian. Saksinya dia kan ibu kandung dan Bu Nur. Kalau dalam aturan main PN, pengadilan PN perdata, boleh sih menghadirkan ibu kandung atau sebagai saksi ya, saudara yang sedara. Nggak ada yang larang, tapi akan beda dari penilaian hakim. Kalau di PA, wajib ya?
Aku kurang tahu sebenarnya. Oke. Setahu gue tuh kalau di PN itu nggak apa-apa menghadirkan saksi yang sedarah daging, bahkan orang tua kandung sendiri, tapi secara normatif itu akan beda penilaiannya di mata hakim. Ada penurunan berarti ya? Yes. Kalau lo mau cari saksi yang valid adalah orang ketiga yang nggak ada hubungan darah. Karena ya sekarang ibu mana sih nggak akan belain anaknya? Iya dong. Apalagi di persidangan. Logika agak cerdas saja, gue nggak nuntut mereka harus cerdas. Logika agak cerdas saja, iya dong. Cuman yang ini nggak gue perhitungkan lah, karena gue sudah tahu aturan mainnya, gitu. Yang menarik adalah Bu Nur. Ini suatu tindakan yang blunder menghadirkan Bu Nur. Tindakan yang blunder dari mereka. Di gua, puji Tuhan, lo hadirkan Bu Nur. Coba lo konsultasi, coba si Pemain itu konsultasi ke gua. Jangan lo jangan hadirin Bu Nur, blunder. Hati-hati. Nggak ada yang tahu kan? Berkat Instagram, mantan pacarnya Bu Nur berkomunikasi sama gua yang namanya Pak Kardi. Datang itu Pak Kardi by DM. Pak Yama, saya Pak Kardi, saya ya bisa dibilang pernah pacaran sama Bu Nur. Oh ya Pak Kardi, saya pernah dengar. Saya tahu Marco ada di mana. Saya tahu Bu Nur ada di mana. Tapi tolong sembunyikan identitas saya. Iya Pak Kardi, saya jamin itu. Untuk memverifikasi gue tetap harus telepon, video call. Oke, benar semua. Pak Kardi tulus hubungin saya. Iya. Ya udah. Pancing semua percakapan ke Bu Nur. Video call apa segala macam. Yang berhubungan isinya dengan keadaan rumah itu. Yang penting di situ terkonfirmasi. ADP di situ. Marco di situ. ASP juga di situ. Dan Bu Nur juga di situ. Mau video call, di screen capture. Dan yang terpenting adalah bukti chat. Karena kalau di persidangan perdata itu tidak bisa menghadirkan bukti lewat video. Bisa video, tapi harus uji lab 4 dulu. Nah, video bisa kita jadikan bukti asal di screen capture. Tapi yang fatal adalah isi chatnya kan. Udah tuh. Bu Nur dikonfront sama lawyer sana dengan pertanyaan-pertanyaan, ya kan? Nggak gue hitung deh, ya kan? Begitu saatnya Bu Nur dikonfrontasi sama lawyer kami, dari level 1, level 2, level 3, akhirnya sampai ke yang ini nih yang dia nggak bisa ngelak nih. Bedanya begini, pihak sana ketika mengkonfront saksi mereka sendiri ya, tidak dengan barang bukti. Tapi saksi sana, saya konfront dengan barang bukti saya. Dan itu diiyakan. Mau nggak mau. Mereka tahu kok. Ya. Tuh. Jumlah barang buktinya 16 lawan 60. Perbandingannya. Sana cuma mengajukan 16 barang bukti, gua 60 apa? Diremehin banget dong. Yeah. Lu ngeremehin, ya buat gue lu ngeremehin, lu bisa semeremehkan itu sih. Kayak dugaannya tuh kayak hasil akhir tuh udah mereka pegang tuh, udah. Gak usah banyak-banyak buktinya. Segini aja cukup. Udah kayak, ya gitulah. Yeah. Gua harus nge-tracking semua bukti, cari bukti sampai. Ji, itu 60 bukti udah gua sortir, Ji. Sebenarnya ada lebih dari itu. Kalau mau ngikutin, bisa lebih dari itu, sumpah. Yeah. Nah, masuklah ke print-printan gambar mukanya Bu Nur lagi video call sama Pak Kardi. Bu Nur tahu ini siapa? Itu siapa ya? Gua kan selalu hadir sidang. Gua nggak mau jadi orang pengecut. Harusnya penggugat yang harus selalu hadir, karena dia harus membuktikan. Ya. Gitu. Tapi kan. Ini malah sebaliknya nih. Iya. Itu siapa? Ini mukanya Bu Nur kan? Iya itu saya. Ini siapa?
Ini Pak Kardi kan. Wah di situ runtuh semua tuh. Nggak nyangka mereka gue dapetin data itu. Runtuh. Mau nggak mau dia harus ngaku isi chat apa segala macem bahwa ADP dan SP mau liburan ke puncak, udah pesen kamar, hotel, udah bayar, ajak Marco, bla bla bla. Ya. Itulah jalur langit. Itulah yang sering gue bilang, kalian udah jual nama Tuhan. Kalian udah jual keyakinan untuk menutupi kebusukan dari awal. Makanya memang ku yakin betul dan percaya, brother. Yang dimana ketika kita benar, apapun jalan yang ditempuh, semisal hanya persentasenya sekecil mungkin nih, kayak sulit, gak mungkin. Tapi kalau udah Tuhan yang berbicara, Tuhan yang turun tangan, yang gak mungkin tersebut bisa jadi mungkin. Dibalik. Meskipun awalnya mereka ongkang-ongkang lah, menggunakan kekuatan, ya dugaannya kekuatan uang dan kekuatan kekuasaan. Gue diremehin. Tapi kalau aku boleh tanya sedikit, ya. Nanti aku juga akan cerita kisahku ya, dari versi apa yang ada. Dengan terjadi semuanya ini sebenarnya hal yang simpel menurutku, tapi kok jadi banyak tikungannya ini, banyak tikungannya sebagainya. Di mana kan apapun yang terjadi pada saat kemarin dan sampai saat ini itu kan semuanya terekam di jejak digital yang nggak akan pernah hilang. Iya, ya kan? Apa sih motifnya nih sampai dipersulit seperti ini? Bahkan tadi kita sempat obrol off cam, keputusannya kan sudah jelas. Yes. Sudah jatuh. Meskipun banding. Ya. Lantas apa motifnya mereka sampai kalau aku boleh tahu ya, Bro? Motifnya mana nih? Maksud dia mempetak umpet semacam ini dan sebagainya, memutarbalikkan fakta semuanya ini. Apa motifnya gitu loh? Nih. Ini akan simple. Ya. Ini akan simple jika harapan si perempuan dan kelompoknya, gue nggak berisik di media. Akan simpel. Yang perempuan itu harapkan kan gue nggak berisik di media. Nah, nih ya, ini gue nggak usah berbicara tentang ADP tinggal di rumah ASB dengan membawa darah daging gue dulu ya. Si ADP kan udah jual-jual agama dan Tuhan kan. Pas masalah ini tengah-tengah bergulir. Tapi langkah yang dilakukan dia pertama kali sebelum gue bongkar ya, itu pun udah salah di mata keyakinan. Kalau dia mau jual-jual keyakinan, bukan mau, udah jual malah. Oke. Lu mau tau gak? Hari itu tanggal 21 Februari 2023 gue berangkat ke Garut untuk syuting selama seminggu. Oke. Untuk syuting. Untuk kerja. Dan hari itu gue terakhir ketemu Marco. 21 Februari. Terakhir meluk, terakhir nyium. Tidak ada apa-apa di rumah. Gue pamit untuk malam 21 Februari malam untuk berangkat ke Garut. Untuk syuting. Singkat cerita, gue berangkat malam itu ke Garut. 22 Februari, perempuan itu WhatsAppin gue panjang lebar. Intinya, dia mau keluar dari rumah, bawa Marco, gue disuruh nunggu surat cerai. Dari PN Tangerang. Perasaan lu gimana coba? Mau cabut dari Garut nggak mungkin. Ada tanggung jawab yang harus gue selesaikan dulu. Nggak cabut. Pikiran mental udah mulai bergoyang nih, berkecamuk gitu. Bukan kehilangan untuk perempuan ya. Iya. Ntar deh, ini kalau berbicara rasa, ini kan udah terungkap semua ya. Gue udah hilang sama perasaan tuh perempuan udah beberapa tahun mundur belakangan. Dan itu gue ada alasannya. Hari itu tanggal 22 Februari gue yang apa lagi ini? Nah udahlah itu. Tapi intinya poinnya, dia udah jual agama nih kan. Ya kan, dengan bawa-bawa keyakinan ya kan. Makanya gue sering nanya. Kalau dia emang mau dianggap suci, dianggap benar langkahnya, sekarang kasih ke gue deh, dalil deh. Dari semua kepercayaan yang ada di Indonesia. Kasih ke gue dalil yang menghalalkan seorang istri kabur dari rumah, bawa darah daging, ketika suaminya lagi mencari nafkah.
kasih ke gue dalilnya yang menghalalkan hal itu. Ayo lu kita terlibat kayak Nggak, gitu. sebenarnya sih, Lu kasih ke gue. dari tadi ku dengar cerita brother ini sangat Poin yang ini yes. dulu aja deh. Ya, Nggak usah melengkar kemana-mana ya. nggak usah yang udah gue bongkar ya. Yang ini dulu deh. Ya. Ada nggak? Nggak ada sih, pasti salah udah. Apapun alasannya. Apapun, even semisal ayah kandung dari sang istri memang sudah sakit sakaratul maut yang benar-benar dikit lagi sudah dipanggil. Itu gue Tapi kalau suami nggak mengizinkan, gue jangan keluar rumah ya. Itu kan nggak bisa. ya. Tunggu gue kalau mau ngelayat. Ya. Contoh. Istri harus tetap di rumah tunggu. Kepatuhan seorang istri. Ini gue lagi kerja. Dia kabur dari rumah. Terus dia bawa-bawa agama lagi. Itu aja lu udah ngawur. Itu ketambah semakin gue bongkar. Itu pun masih mau dibantah. Ini kan ganti lawyer nih. Masih mau dibantah. Fakta yang udah gue punya, yang udah gue ikat di Pengadilan Negeri Tangerang, masih mau dibantah sama pihak sana. Ayo silakan. Mari Jongana. Wow. Ya. Itu. Nah, tadi apa pertanyaan lo? Motif ya. Menurut seorang Yama Carlos sih, permainan ini jadi sebegini ngejelimet ya. Yang tadinya so simple mungkin sebenarnya ini bisa selesai. Apa sih motifnya ini, kenapa jadi begini? Gue beberapa kali bilang sih, gue kurang kaya raya aja. Ya, di gugatan kan isinya kan apa namanya, faktor ekonomi. Dia lupa nih, kami nikah secara pemberkatan gereja. Faktor ekonomi dan faktor agama dan ketidakcocokan. Udah itu. Berarti bisa aku ambil kesimpulan. Kalau faktor ekonomi itu bukan alasan yang apa ya? Yang bisa aja sih lo cantumin. Cuman kan begitu nikah kan sudah siap. Lo susah, senang, sakit, sehat sama-sama dilalui. Ya. Karena itu dan terbukti di sidang kesaksian, saksi sana yang bilang kedua manusia itu iya bahwa Pak Yama Carlos bertanggung jawab dan menafkahi keluarga setiap hari. Lu dalam pengadilan, hakim hanya ingin mendengar iya atau tidak. Alasan yang lu jabarin tuh nggak terlalu penting. Ya atau tidak aja ya. Ya atau tidak. Contoh, jadi Pak ketika dikonfront sama lawyer gua, Yama Carlos yang menafkahi keluarga setiap hari. Iya, tapi yang beli rumah bla 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 ini enggak. Saya cuma pengen dengar nafkahin setiap hari. Iya. Beli ini enggak masuk tuh. Lu pengen ini enggak gue penuhin, itu koridor yang lain lah itu. Iya. Itu berhubungan dengan nafsu itu. Ya eksterior nafsu lah. Keinginan ya, kebutuhan premier dan kepuasan. Ya. Tapi kan yang hakim mau dengar kan ini manusia nih yang namanya Yama Carlos bertanggung jawab dan menafkahi setiap hari. Udah definisi. Tinggal kita menjabarkan definisi nafkah itu seperti apa. Ya. Seberapa yakin Bro Yama kalau Marco ini akan lebih baik di tanganku dibanding di tangan dia? Oh jelas. Apa? Sebesar apa keyakinan nanti? Sekarang begini ya. Dari Marco kecil sampai sekolah itu gue yang pegang. Terpaksa gue nggak pegang Marco. Terpaksa nih, gue pakai kata terpaksa nih. Kalau gue lagi kerja, itu gue nggak bisa hati sumpah. Ya. Perempuan itu juga tahu. Ketika gue di rumah, semua gue tinggalin. Kesenangan gue, kebahagiaan gue pribadi ya, gue tinggalin cuman ya memang gue pengen pegang Marco. Ini anak yang gue tunggu-tunggu. Ini anak bokap gue yang tunggu-tunggu. Cucu laki, penerus Carlos. Nah, dan gue semakin yakin Marco harus di tangan gue. Marco sudah dibawa ke dalam kamar ADP dan ASP.
silakan bantah narasi saya, silakan bantah narasi ini dengan kesaksian dan pengakuannya Kak Nini Pangerang yang sudah kami pertanggungjawabkan di Polres Tangerang Selatan. Ini gue belum bercerita lagi tentang Kak Nini Pangerang ya. Penyelokannya banyak nih. Banyak bro ya. Durasi nggak cukup kayaknya. Podcast lu berapa jam sih? Oke, jadi ku tarik kesimpulan begini bro. Kenapa ku panggil Brother Yama ke sini? Ini yang buat gue yang semoga ini yang menyempurnakan kan ini. Jadi gini. Nih. 3 bulan terakhir dipanggillah sosok Kak Nini Pangerang ini ke Jakarta. Kak Nini Pangerang ini kakak anu dari ASP. Tandemnya si ADP. Oke. Dipanggillah Kak Nini ini dari Manado ke Jakarta ke TKP yang pernah mau gue datangin itu di bilangan Cibubur untuk bantuin di sana lah. Jadi Kak Nini datang bersama suaminya dan cucunya untuk tinggal di rumah itu. Nah, berjalannya awal Kak Nini datang ke Jakarta udah ngelihat ADP, ASP dan Marco Carlos di situ. Dia saksikan semuanya. Tapi awalnya Kak Nini kemakan omongannya ADP bahwa dia kan ya pasti si perempuan itu menceritakan saya dari sisi yang terbalik kan, dengan niatan supaya posisinya dia yang dimenangkan kan, untuk mengambil hati kan. Yeah. Apalagi yang hubungan yang mereka jalankan ilegal. Kalian berdua masih proses cerai kok bisa tinggal satu rumah satu kamar. Ya kan, dengan membawa darah daging gue lagi ke kamar itu. Gila kan? Dan Marco harus panggil laki-laki itu Dedi. Itu otaknya di mana coba? Dedi yang berarti father, ayah atau bapak. Bukan namanya Dedi ya. Walaupun gue punya. Ya mana aja misalnya dia mau beralasan enggak kok suruh panggil Dedi karena ini ya bantah aja, karena anaknya si ASP manggil ASP ya Dedi. Iya. Kalau perempuan itu punya otak, suruh panggil Om dong. Kalau menurut gue sih gak usah panggil Om, panggil aja namanya. Kalau gue mau ekstrim lagi ya. Jadi memang ada. Nah, itu ya. Nah, berjalannya waktu, nggak tahu kenapa, kan akhirnya gue ketemu sama si Han ini. Nggak tahu kenapa ya, terjadi keanehan di rumah itu. Akhirnya kan ini dimelekan, patahkan ini melek, lihat kelakuan ADP yang belum jadi istri, tapi kelakuannya udah kayak Queen Elizabeth. Ya udah kayak permasyuri di rumah itu. Dari situ Kak Nini kepoin kamu. Jejak rekam kamu di media sosial. Apapun itu yang kamu punya. Instagram gue kan gue buka. Perempuan itu kan ditutup, kali tutup tadi buka, kali tutup kalau gue kan sengaja gue buka. Jejak rekam kamu di media sosial. Entah itu di Instagram, di TikTok, atau di YouTube. Kak Nini ikutin itu berita kamu. Meskipun itu belum bisa menjadi kesimpulan ya. Tapi entah kenapa, hati nurani Kak Nini tergugah. Dan Kak Nini harus, DM lagi. Pertolongan yang datang dari jalur langit ini melalui media DM semuanya. Nggak nalar sih sebenarnya. Dan nggak nyangka pasti. Nggak nalar. Ya. Sampai akhirnya kakak kandung si ASP itu berpihak ke gue dan oke ya, Kak Nini memutuskan akan bela kamu. Di mana Kak Nini bisa memberi kesaksian? Waduh Kak, sidang pembuktian udah lewat, sidang kesaksian udah lewat. Di mana lagi yang ada? Oke, Polres Tangsel. Gue bawa ke Polres Tangsel. Dang, barang bukti serahin. Jebret. ASP, Kak Nini, dan ketiga yang lain. Ya. Akhirnya yang dua nih, kalau yang satunya belum video call. Yang dua kakak teratas nih video call. Yama, kami jauh. Saya di Lombok. Ya, intinya kami jauh dari Jakarta. Tapi apa yang melakukan sama Kak Nini, kami support. Maju terus, jangan takut. Makasih Kak. Nggak bisa lo menjual agama lagi. Kak Nini, saya sama Kak Nini itu berbeda keyakinan. Apa yang menyatukan hati nurani, logika yang sehat. Ya apapun untuk itu semua yang mau dijual sama si perempuan. Sebenarnya apapun agamanya, kalau ketika itu salah ya salah, benar ya benar. Itu yang jadi pegangan Kak Nini Pangerang.
itu yang menyempurnakan ini semua. Ya cuman sana kan lagi bersama dengan lawyer yang maha hebat nih. Ya bantah aja. Kalau mau bantah, silakan bantah kesaksian dari Kak Nini Pangeran. Yuk saya anterin yuk. Silakan bantah orang yang hidup 3 bulan bersama klien yang sedang Anda pegang. Ayo bantah. Ya. Dan kalau mereka, nah ini kan penawaran dari pendamping dia yang baru kan udah kalah, ya. Gugatannya si perempuan mau dapetin hak asuh, cuman gue gugat balik, rekonvensi, gue mau hak asuh Marco di gue dengan menyertakan bukti dan saksi, kalah nih. Tiba-tiba mau dibelokin, mau mengajukan banding hak asuh bersama. Tiba-tiba tuh. Dan yang menurut tim lawyer gue menurut tim lawyer gue ketika ngeliat preskon mereka yang baru ya, wah udah menggebu-gebu teriak-teriak. Katanya di situ ada pernyataan nggak mau ngurusin perceraian, tapi ngajuin banding. Nggak ngurusin perceraian, maunya yuk persuasif, tapi ngajuin banding lah. Banding kan juga banding perceraian. Nah, gimana sih? Ya. Cuman ya udahlah ya. Tetap poin yang memberatkan si perempuan itu tetap mau dibantah tuh. Masih dianggap dugaan. Ya udah nggak apa-apa. Silakan bantah kesaksian manusia yang hidup 3 bulan bersama klien Anda. Bantah semuanya. Silakan bantah. Saya akan tetap maju. Saya nggak akan gentar dengan nama besar yang sekarang. Dan gue udah siap. Apapun resikonya. Gue udah siap untuk bertarung lagi di level yang lebih tinggi lagi. Itu ya, sungguh menginspirasi. Semua perjalanan Brother Yama yang tadi Bro Yama yang utarakan semuanya itu cukup menginspirasi. Insya Allah kedepannya diberikan yang terbaik untuk amin. Yang benar akan selalu benar, even jalannya sedikit belok ke kiri, belok ke kanan. Tapi aku percaya yang putih tetap putih, yang hitam akan tetap hitam. Ibaratnya minum jamu kan. Gimana? Jamu kan pahit. Nggak ada jamu yang enak, Dok. Tapi kan efeknya sehat. Jadi memang aku termasuk salah satu ayah yang bisa membantu menyuarakan kasus Brother Yama yang dimana Brother Yama ini perlu support, entah itu dalam segi dari bro semangat banget, jangan mundur, jangan gentar, harus bela, karena biar bagaimanapun itu adalah rasa sesuatu yang bisa dimengerti dan dipahami kalau dia sudah menjadi seorang ayah. Oh iya. Kalau dia belum menjadi seorang ayah, dia nggak akan paham dan nggak akan mengerti. Omong kosong. Iya. Oh bro, menurut gue begini, udah punya anak belum? Nggak bisa. Donat aja balik tadi. Iya. Gimana bisa menceritakan enaknya makan donat kalau dia belum pernah makan donat, apalagi ngeliat donat? Iya. Kita pakai kiasan aja yang manusia-manusia di luar sana bisa memahami dengan cepat permasalahan donat. Nah, yang gue cuman gimana gue lagi-lagi harus memaklumi otak-otak kerdil dari para yang sosok kasih komentar nih. Nah ini dia, jarang sosok ayah yang memperjuangkan hak asuh anaknya ketika ada perceraian, bener nggak? Betul. Ada, tapi sedikit. Lebih banyak perempuan yang memenangkan, lebih banyak perempuan yang memperjuangkan. Yes. Sorry, ini gue bukannya mau mendowngrade perempuan. Tapi kaum perempuan bertindak seperti itu karena dia merasa dia melahirkan. Sakit selama 9 bulan. Gue aminkan, kita aminin. Asal lu benar-benar perempuan yang bersih seutuh ketika lu menghadapi perceraian. Bersih dalam arti nggak ada embel-embel di belakang ya. Baru oke, sepakat lu sebagai perempuan yang mengandung 9 bulan, lu perjuangkan hak asuh anak lu. Tapi ketika nih perempuan di posisi yang kotor dan berhasil dibuktikan terbalik di mata hukum, udah lu terima, lu kotor hak asuh ke ayah kandung. Oke, ini demikian adalah suara dari rasa seorang ayah. Iya, semoga ini itu tadi
lu menginspirasi para ayah-ayah yang di luar sana. Di luar sana yang mungkin sedang mengalami hal yang sama. Iya, lu jangan nyerah. Jangan nyerah. Jangan lu korbankan anak yang suci ini ada di tempat yang kotor. Ambil dia. Ya. Itu. Jika memang si ibu terbukti bersalah lah seenggaknya. Dan yang paling kardil lagi, banyak, gue nggak tahu deh. Orang-orang tuh melihat undang-undang perkawinan, jangan dari kulitnya aja. Si perempuan itu kan berkali-kali kan berlindung di undang-undang perkawinan, bahwa anak 12 tahun, di bawah 12 tahun, itu hak asuh. Jatuh tangan ibu. Tangan ibu, bener, nggak ada yang memungkiri. Ya. Ya kan? Tapi tolong dong, jangan sedangkal itu kalau baca undang-undang. Undang-undang itu kan kita harus memahaminya secara keseluruhan. Ya. Memang anak di bawah 12 tahun hak asuh jatuh ke tangan ibu. Sekarang pertanyaannya, kalau ibunya terbukti punya kelakuan yang tidak layak atau tidak patut, memang belum ada peraturannya. Ya. Maka pada tahun 1975, apa bro ya? Nah ini yang pasar ini kan, ya kan? Nah, maka pada tahun 1975 muncullah pertimbangan hakim jika ibu yang punya kelakuan yang tidak patut terbukti ya, tidak patut dan tidak layak, itu hak asuh akan gugur dan otomatis ke tangan ayah kandungnya. Dari pertimbangan hakim itu menjadi pertimbangan berikutnya sampai detik ini dan dijadikan jurisprudensi. Oke. Itu dia. Dari tahun 1975 itu sudah ada berarti ya. Muncullah pertimbangan hakim itu. Oke. Bahwa seorang ibu yang memang nggak layak kelakuannya dan terbukti berhasil dibuktikan oleh sang suami, itu hak asuh akan gugur. Ya. Dari situ dijadikan jurisprudensi sampai detik ini. Jadi pertimbangan hakim, termasuk pertimbangan gua. Dan salah satu, dari pertimbangan hakim yang gua punya, ini yang paling fatal menurut gua nih. Terbukti ADP tinggal atau nginap di rumah ASP. Itu yang bikin wanita itu runtuh hak asuhnya. Dan itu yang masih mau dibantah sama pendamping yang sekarang. Yeah. Pertimbangan hakim itu kan, pertimbangan hakim aku itu udah berdasarkan bukti dan saksi yang berkesesuaian. Yeah. Tapi masih mau dibantah, ya silakan. Ya, ya, insya Allah ini kedepannya bisa menjadi kisah yang inspiratif, yang bisa menginspirasi kita semua. Ini adalah suara seorang ayah, rasa seorang ayah, yang dimana perjuangannya dengan apapun yang kita punya, dengan segala apapun yang kita ada, kita nggak akan pernah mundur sebagai seorang. Jangan meskipun sakit. Ini ya, yang gue alamin, ya kalau berbicara manusia ya capek, ya lelah. Ya. Tapi gue puas di sini, meskipun belum puas seluruhnya ya. Di tingkat pertama Marco sudah menang. Gue yang menganggap Marco yang menang ke bapaknya. Meskipun si perempuan masih nggak mau menerima kenyataan. Lelah memperjuangkan kebenaran itu value-nya lebih besar daripada lo setiap hari dihantui rasa takut, mau sembunyi ke sosok mana lagi nih, untuk memanipulasi kebusukan yang ada. Itu beda, Ji. Biasanya kan terus mau bersembunyi berlindung di sosok yang besar nih. Untuk menghindari kejaran gue nih. Ya silakan, itu hak Anda. Silakan pergunakan sosok besar manapun. Saya nggak akan mundur. Kalian misalnya nonton ini, lihat di mata saya. Anda rasa takut nggak? Ya. Izin nih, brother. Dengan atas izin, brother. Yes. Ketika one day, suatu hari nanti yang ada di depan sana. Ini kan jejak digital nggak akan hilang ya, bro? Iya. Nggak akan pernah hilang. Iya. Selama bumi ini masih berdiri, masih tegak, nggak akan hilang. Kecuali kiamat sudah habis semua rata kita. Marco melihat video perjalanan brothernya. Dari video yang ini, podcast demi podcast, channel demi channel. Sampai nanti insya Allah. Marco sudah cukup besar, sudah melihat apa yang sekiranya brother Yama ingin sampaikan kepada Marco kecil yang dulu. Dan pada saat nanti Marco besar yang melihat ini. Kak Nini, ini gue balik lagi dikit ya. Kak Nini Pangerang menyaksikan
anakku, Marco Carlos, sudah didoktrin negatif tentang aku. Oke. Sama si ADP. Mengelak silakan. Sekali lagi bantah pengakuannya Kak Nini. Ya. Hulk udah didoktrin negatif ke Thor-nya. Iya, gue ngomongnya Hulk. Oke. Coba gue Thor. Kayak yang tadi. I know, bro. Iya. Oke, lanjut. Tuh. Oke. Nah, tapi ketika Marco ada di tanganku nanti, Ya. gue udah berjanji, berjanji benar dan bakalan gue lakuin. Saya akan berbicara tentang ibunya si ADP itu, semua hal yang positif. Nggak bakal gue doktrin negatif, nggak bakal. Tapi gue tetap akan terus kejar Marco tentang si ASP. Tapi untuk ibu yang melahirkan, gue akan tetap menyampaikan hal yang positif. Tetap ada appreciate di situ ya. Karena biar bagaimanapun. Kamu nggak boleh, bagaimanapun juga itu, saya pun sebagai manusia tidak punya wewenang apapun untuk memutuskan tali hidup Marco dengan perempuan yang sudah melahirkannya. Dan di situ janji saya tidak akan berbicara yang negatif. Saya tetap akan menyuarakan yang positif tentang perempuan yang sudah melahirkan Marco. Biar bagaimanapun. Biar bagaimanapun juga. Nyambung ke jejak digital. Ya. Marco hidup di zaman modern. Biarkan itu mengalir, dia yang menilai. Gue nggak perlu menggiring. Tapi gue yakin di otaknya Marco sudah merekam apa yang dia lihat, dia rasakan selama 8 bulan pisah dari gue. Ada memori yang terpendam di sana ya. Automatically. Yakin, sangat yakin. Nggak perlu gue giring, nggak perlu gue doktrin. Gue yakin otak dan perasaan Marco sudah merekam apa yang sudah dia alami selama 8 bulan ini jauh dari saya. Oke, semisal nih bro, kita bikin tipis lagi. Marco besar sudah berada dalam posisi yang benar. Dia melihat yang ku bilang tadi. Ada satu titik, satu fase di mana, maaf, Marco manggil lu apa bro? Thor, Just Thor, nggak. tadinya Baba, oke. Melihat Baba, Thor, akhirnya Thor. Thor, melihat Thor one day nanti, bahwa Thor pernah ada di sini, bahwa Thor pernah menyuarakan sesuatu rasa ini. Apa yang mau gue ucapkan? ingin ucapkan Demi kamu, nak. demi kamu, Thor lakukan ini. Thor lakukan ini. Iya. Apa kira-kira yang Itu. Thor ingin sampaikan langsung ke Hulk? Apa kata-katanya? Oh, oke. Hulk, kalau Hulk nanti ngelihat ini sudah besar, sudah dewasa, sudah punya pikiran yang lebih berakal sehat, Thor yakin Hulk bisa menilai mana yang benar, mana yang salah, mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Tapi yang pasti, Bubu adalah perempuan yang sudah melahirkan Marco, yang sangat sayang sama Marco. Luar biasa, bro. Itu adalah kasih seorang ayah. Kebetulan kita semua di sini sudah menjadi seorang ayah. Hanya beberapa yang Oh, udah ya? hanya beberapa yang belum. Semangat terus, brother. Yes. Jangan Thank you, Ji. jangan mundur. Apapun yang kita yakini itu benar, itu baik. Apapun resikonya, even kita hancur. Iya. Mungkin disitulah waktu kita hancur. Iya. Tapi selagi ada nafas ini digorok-gorok, Iya. belum dicabut sama sang ilahi di atas, tetap fight. Iya. Apapun itu resikonya. Insya Allah kisah ini bisa menjadi inspirasi dan membuahkan suatu hal yang positif ke depannya. Semisal ada ayah-ayah di luar sana yang sedang menghadapi situasi mungkin yang sama persis seperti yang kita bicarakan saat ini, tetap kalian berjuang. Hitam tetap hitam dan putih akan selalu menjadi putih. Even nggak ada yang abu-abu. Yakin terus, brother. Thank you, Ji. Lu juga. Maju terus, keep fight, keep forward, apapun resikonya. Yes. Semangat terus, brother. Good luck. Thank you. Thank you so much atas waktu, tenaga. Sudah meluangkan waktunya di It's All Begin From Here. Ya. Yamaha Carlos.